Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dakwah Kajian channel konsultasi waris dan hitung waris. Dengan kita belajar ilmu faraid, insya Allah kita menghidupkan hukum waris Islam. Sahabat dan teman-teman Dakwah Kajian channel yang dirahmati Allah, untuk di video kali ini kita akan menghitung harta warisan, cara mudah untuk menentukan pilihan kakek di masalah kakek dan saudara. Karena di masalah kakek dan saudara, baik yang sekandung maupun yang seayah, kakek diberikan 3 pilihan, yaitu 1/3 atau sulusum minal baki, 1/3 dari sisa, kemudian sudusum min kulli mal, 1/6 dari seluruh harta, kemudian muqasamah dibagi rata. Mana yang menguntungkan untuk kakek? Kemudian di masalah kakek dan saudara ini ada 2 keadaan. Yang pertama, keadaan kakek hanya bersama dengan saudara, artinya tidak ada ahli waris pemilik bagian pasti. Kemudian keadaan yang kedua, keadaan kakek bersama dengan saudara dan juga bersama dengan ahli waris pemilik bagian pasti. Dan untuk di video kali ini, kita akan menghitung harta warisan, cara mudah untuk menentukan pilihan kakek di keadaan yang pertama, yaitu ketika kakek hanya bersama dengan saudara, baik yang sekandung maupun yang seayah. Sahabat dan teman-teman Dakwah Kajian channel yang dirahmati Allah, inilah cara mudah untuk menentukan pilihan kakek di bab kakek dan saudara, baik yang sekandung maupun yang seayah, di keadaan yang pertama, yaitu ketika kakek hanya bersama dengan saudara saja, baik yang sekandung maupun yang seayah. Artinya tidak ada ahli waris pemilik bagian pasti. Dan untuk menentukan di keadaan yang pertama, ketika kakek hanya bersama dengan saudara saja, maka dilihat dari satu sisi, yaitu dilihat dari jumlah bilangan kepala ihwah. Maka itulah yang menentukan bagian kakek apakah mendapatkan 1/3, sulusu minal baki 1/3 sisa, atau 1/6 sudusu min kulli mal, atau muqasamah dibagi rata. Yang pertama, ketika kepala ihwah lebih dari 4 kepala, artinya 5, 6, 7, 8 dan seterusnya, maka di sini pilihan kakek yang menguntungkan untuk kakek adalah memilih 1/3. Jadi 1/3 ini yang menguntungkan kakek. Jadi sekali lagi, ketika kepala ihwah lebih dari 4 kepala, maka pilihan kakek 1/3. Contoh, di sini ada ahli waris. Yang pertama kakek, jad, kemudian ada 2 ahun syakik, 2 saudara kandung, kemudian ada uhtun syakikoh, 1 saudari kandung. Di sini kakek memilih 1/3, karena di sini bilangan kepala ihwah lebih dari 4. Untuk 2 ahun syakik, 2 saudara kandung, bilangan kepalanya 4, kemudian 1 uhtun syakikoh 1. Jadi 4 ditambah 1, 5. Jadi di sini 5 kepala, melebihi 4 kepala. Maka untuk kakek, yang menguntungkan untuk pilihan kakek yaitu memilih 1/3. Jadi di sini 1/3. Kemudian untuk 2 ahun syakik, 2 saudara kandung dan 1 uhtun syakikoh mendapatkan bagian asobah atau sisa. Di sini asal masalahnya 3, kemudian untuk kakek sihamnya 1, kemudian untuk 2 ahun syakik, 2 saudara kandung dan 1 uhtun syakikoh sihamnya 2. Kemudian ketika kepala ihwah kurang dari 4, 3, 2, 1, maka pilihan kakek yang menguntungkan adalah memilih muqasamah, artinya dibagi rata. Sekali lagi, ketika kepala ihwah kurang dari 4 kepala, maka pilihan kakek muqasamah, dibagi rata. Misalkan di sini ahli warisnya ada jad, kakek, kemudian ada ahun syakik, saudara kandung, kemudian ada uhtun syakikoh, saudari kandung. Di sini kakek memilih muqasamah, karena di sini bilangan kepala ihwah kurang dari 4. Ahun syakik 1 saudara kandung, bilangan kepalanya 2, kemudian 1 uhtun syakikoh, bilangan kepalanya 1. Jadi di sini bilangan kepalanya ihwah 3, jadi kurang dari 4. Maka untuk bagian kakek memilih muqasamah, artinya dibagi rata. Untuk kakek
bilangan kepalanya 2. Kemudian untuk ahun syakik bilangan kepalanya 2. Kemudian uhtun syakikoh bilangan kepalanya 1. Jadi di sini asal masalahnya 5. Untuk kakek sihamnya 2, ahun syakik saudara kandung sihamnya 2, uhtun syakikoh saudari kandung sihamnya 1. Kemudian yang ketiga, jika kepala ihwah hanya 4 kepala, maka untuk pilihan kakek antara mukosamah dibagi rata dan 1/3 hasilnya sama. Jadi sekali lagi, ketika kepala ihwah jumlahnya 4 kepala, maka antara mukosamah dan 1/3 untuk pilihan kakek itu hasilnya sama. Misalkan di sini kakek memilih mukosamah ya. Ahli warisnya ada jad kakek, kemudian ada 2 ahun syakik, 2 saudara kandung. Di sini jumlah kepala ihwah 4 ya, karena di sini ada 2 ahun syakik, 2 saudara kandung. Maka kakek di sini memilih mukosamah, artinya dibagi rata. Karena di sini tidak ada ahli waris perempuan, maka untuk kakek untuk jad dihitung 1, kemudian untuk 2 ahun syakik, 2 saudara kandung dihitung 2 ya. 1 ditambah 2, 3. Jadi di sini asal masalahnya 3. Untuk jad sihamnya 1, kemudian 2 ahun syakik sihamnya 2. Kemudian ketika kakek memilih 1/3, maka hasilnya akan sama dengan mukosamah. Misalkan di sini ahli warisnya ada jad kakek, kemudian sama ada 2 ahun syakik, 2 saudara kandung. Artinya di sini untuk kepala ihwah 4 kepala. Di sini kakek memilih 1/3. Kemudian 2 ahun syakik, asobah atau sisa. Di sini asal masalahnya 3. Kemudian untuk kakek sihamnya 1, kemudian untuk 2 ahun syakik, 2 saudara kandung sihamnya 2. Jadi antara hasil mukosamah dengan hasil 1/3 ini hasilnya sama. Jadi sekali lagi bisa kita simpulkan, untuk pilihan kakek di masalah kakek dan saudara, baik yang sekandung maupun yang seayah, di keadaan yang pertama ketika kakek hanya bersama dengan saudara saja, artinya tidak ada ahli waris pemilik bagian pasti, maka di sini dilihat dari satu sisi saja, yaitu dilihat dari jumlah kepala ihwah. Yang pertama, jika kepala ihwah lebih dari 4, 5, 6, 7, dan seterusnya, maka pilihan kakek yang menguntungkan adalah memilih 1/3. Kemudian jika kepala ihwah kurang dari 4 kepala, 3, 2, dan 1, maka pilihan kakek yang menguntungkan adalah memilih mukosamah, artinya dibagi rata. Kemudian yang ketiga, jika kepala ihwah hanya 4 kepala, maka pilihan kakek di sini antara mukosamah dan 1/3 itu hasilnya sama. Inilah cara mudah untuk menentukan pilihan kakek di bab kakek dan saudara di keadaan yang pertama ketika kakek hanya bersama dengan saudara saja, baik yang sekandung maupun yang seayah. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.